Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama, sekalipun kembar identik. Tetapi, satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri. Begitupun dengan murid-murid kita. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka? Simak penjelasan berikut ini. Salam dan bahagia berjumpa kembali dengan saya Seprinalia Manik, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga semua anak diperlakukan sama, tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat anak merasa nyaman di kelasnya. Namun setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengirim link observasi dengan lembar observasi yang telah saya sediakan sebelumnya. Hasil tes diagnostik menyimpulkan terdapat 13 anak dominan gaya belajar visual, 12 anak dominan dengan gaya belajar auditori, dan 11 anak dominan terhadap gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran saya lakukan di kelas 10-1 dengan mata pelajaran geografi pada materi atmosfer. Di awal pembelajaran, seperti biasa saya mengawali dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran, serta di akhir yaitu melakukan kesepakatan kelas. Oke ya, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sebelum kita melakukan pelajaran, tapi pada pagi hari ini tolong Rafael bawakan doa. Silakan. Doa dimulai. Sebelum kita melakukan pembelajaran, saya mau kasih tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mendeskripsikan lapisan-lapisan atmosfer. Yang kedua, mendeskripsikan manfaat dan dampak atmosfer bagi kehidupan. Belajar kita harus ada juga kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang akan kita sepakati di kelas ini, ya. Ini yang pertama, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Jadi menjelaskan setiap pembelajaran yang saya berikan. Yang kedua, masuk ke kelas tidak terlambat. Oke, sudah. Kemudian menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Saling menghargai sesama teman. Kemudian yang selanjutnya, berpakaian rapi. Kemudian saling menghargai pendapat teman. Jadi nanti di diskusi, nanti saya buat ada diskusi, harus saling menghargai gitu. Ya, pendapat sekawan harus kita hargai, nggak boleh memotong pembicaraan, kita biarkan dulu dia ngomong, gitu kan. Kemudian aktif dalam kerja kelompok. Ada lagi selain ini yang saya buat atau yang kita sepakati, ada lagi tambahannya kesepakatan kita selama pembelajaran ini? Pas?
Next. Oke. Jadi baru ini atmosfer, mana suasana hatimu sekarang? Utarakan di link ini nggak, kalian itu nggak usah ini ya, dengarkan. Kalian nggak usah malu-malu mengutarakan apa isi hati kalian itu sekarang. Mau muak, bosan, benci, misalnya benci yang saya, boleh saja buat di situ. Karena itu nanti nggak ada namanya, hanya survei aja, paham? Oke, biar saya kasih ya. Biar kita lihat sama-sama suasana hati yang ada, siswa yang ada di kelas ini. Nah, pengen pergi cepat, lagi mengantuk, lapar karena puasa, terus ini semua ya, biar tahu kita ya suasana hatinya. Teringat orang tua, capek bu. Kamu capek kenapa? Kemudian apa lagi? Mengantuk, gugup, apa lagi? Bahagia. Nah, ini yang capek ya kan, capek kemudian pengen cepat pulang. Terus apa lagi tadi? Oke. Nah, inilah, coba dengarkan semua, cukup. Inilah yang mewakili hati kalian sekarang. Ya, saya paham itu. Semua orang juga, makanya saya bilang tadi inilah perbedaan itu. Perbedaan suasana hati juga berbeda-beda, ya kan? Suasana hati persiapan belajar juga beda-beda. Jadi ini dia, saya hanya mengetahui kesiapannya saja. Oke, untuk ini. Jadi baru ini atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, jadi tidak lagi penjelasan tentang pengertiannya yang tujuannya sekarang. Tujuan itu adalah lapisannya yang harus kalian tahu. Jadi saya jelaskan dulu sebentar, sedikit, baru nanti nextnya saya kasih tunjuk video. Atmosfer itu adalah udara yang menyelimuti bumi. Nah, jadi udara, kalau tadi di sini kita bahas manfaat. Kalau 5 detik aja udara itu nggak ada, takut 5 menit, kalau detik masih bisa nggak ada kehidupan dunia ini? Nggak bisa. Jadi sangat banyak manfaatnya. Ya, atmosfer. Jadi di atmosfer ini adalah terdiri dari beberapa unsur-unsurnya atau komponennya. Tahu punya unsur itu adalah segala sesuatu yang ada di atmosfer. Sama. Unsur kelas ini unsurnya adalah apa? Ada siswanya, ada gurunya, ya kan? Ada info, ada papan tulis. Jadi atmosfer juga mempunyai unsur-unsur. Unsur-unsurnya apa? Ada cuaca, iklim, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, ya. Dan coba kita lihat keluar sekarang cerah atau mendung. Ini adalah termasuk unsur-unsur cuaca dan iklim. Bedanya cuaca dan iklim itu di mana? Ada yang tahu? Ada? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, biar saya jelaskan. Ada ya. Cuaca, iklim. Ya, cuaca itu adalah keadaan rata-rata udara dalam waktu yang singkat. Perubahannya bisa dalam 24 jam, meliputi wilayah yang relatif sempit. Sedangkan iklim itu adalah rata-rata keadaan udara dalam waktu yang lama perubahannya, ya, kurang lebih 36 tahun. Kalau tadi cuaca itu perubahannya itu 24 jam. Nah, kemudian dalam waktu yang lama, ya, contohnya sekarang ini Tanjung Merawa, lokasi Tanjung Merawa sekarang lagi mendung, termasuk itu cuaca. Alasannya
belum bisa. Nah, jadi itulah perbedaan cuaca dan iklim. Nah, dari iklim itu perubahannya bisa lama, bahkan tidak berubah. Contoh Indonesia, iklim kita adalah iklim tropis. Ya, iklim tropis itu terdiri dari mempunyai 2 musim, hujan dan kita nggak ada panas. Itu salah besar. Hujan dan kemarau. Kenapa saya bilang Indonesia itu tidak panas? Karena memang udah panas. Sudah panas, kita nggak ada musim panas, nggak udah panas terus. Ya, nanti saya kasih penjelasan kenapa seperti itu. Nah, kemudian perubahannya itu tidak, kita dari zaman atau ada udah ini sudah tropis, tidak berubah. Nah, unsur-unsurnya sama, hujan, kelembapan, tekanan, ya, kemudian awan. Jadi unsur-unsurnya sama, berarti iklim dan cuaca itu bedanya hanya di waktu dan lokasi. Jadi kalau iklim itu ya minimal di Indonesia, wilayah yang negara. Nah, kalau cuaca bisa jadi per kecamatan, bisa jadi hanya lorong gitu. Pernah nggak kamu lihat di sini hujan? Tahu-tahu di sini cerah, tahu-tahu di depan kita jarak 10 meter hujan. Pernah? Nah, itu jalan cuaca apa iklim? Cuaca. Nah, udah paham ya? Oke, sekarang saya tunjukkan dulu video tentang ini. Nanti videonya saya putar, kemudian ada juga nanti link artikel yang saya kirim bagi yang tidak suka video. Halo semuanya, kembali lagi di Makhluk Edukasi. Lapisan atmosfer merupakan lapisan gas yang berada di luar bumi sejak jarak 0 sampai dengan lebih dari 800 km di atasnya. Atmosfer memiliki fungsi sebagai pelindung bumi sekaligus menjaga kestabilan suhu, cuaca, dan kelembapan udara yang ada di dalam bumi. Atmosfer merupakan benda-benda dan sistem surya yang bebas bergerak tanpa gravitasi di luar angkasa seperti meteor dan batuan angkasa. Lapisan atmosfer ada beberapa, di antaranya adalah lapisan troposfer. Lapisan yang berada pada jarak 0 sampai dengan 12 km dari muka bumi ini merupakan lapisan yang paling dasar dan dekat dengan bumi. Maka lapisan inilah yang paling menjaga dan menstabilkan keadaan bumi. Fungsi lapisan troposfer adalah sebagai tempat terjadinya perubahan dan pembentukan cuaca, tempat proses terjadinya hujan, tempat penyedia sumber dan untuk lain. Oke. Nah, tadi ada lapisan-lapisan atmosfer, benar? Sudah pernah lihat. Nanti bagi siswa yang mungkin barangkali dia nggak kalau suka video, dia sukanya membaca, nanti saya kasih link untuk itu, ya. Karena makanya saya mau tahu gaya belajar kamu itu seperti apa. Ada itu yang dia bisa mencerna apabila dia melihat dan mendengar, ya kan? Nah, dia bisa paham sesuatu itu kalau dia membaca. Nah, dia hanya bisa mengetahui sesuatu kalau dia dilihat cuaca. Oh ya, ini cuaca. Dia nggak masuk akalnya kalau nonton video. Itu semua saya hargai. Dan itulah manusia. Karena itu nggak ada yang tidak punya potensi. Semua adalah manusia itu punya potensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Cuman beda. Jadi lapisan ini tadi udah kalian lihat. Nanti saya buat tugas kelompoknya. Ada lapisan yang 0 sampai 12 km troposfer, di mana di sini ada gejala-gejala cuaca iklim. Nah, kemudian manfaat atmosfer ini sangat banyak untuk kehidupan. Ya, contohnya tadi untuk melindungi dari benda luar angkasa. Jadi sebelum benda luar angkasa jatuh ke bumi, sudah gosong duluan dia. Pada lapisan lapisan mana tadi? Jadi tadi udah saya kasih tunjuk video, ya, jangan tegang-tegang paling biasa aja. Jadi untuk itu manfaat dari lapisan-lapisan atmosfer itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita itu kalian harus paham, harus tahu. Jadi yang jadi tugas kelompoknya nanti yang pertama apa-apa saja yang terjadi
terjadi di lapisan-lapisan tersebut. Bebas bisa melihat video yang saya putar tadi, saya kasih linknya, bisa lihat dari YouTube, bisa membaca artikel tentang atmosfer, semua sumber bisa. Kalian bebas mengambilnya dari mana saja, ya. Oke. Jadi untuk itu, sebelum saya membentuk kelompok, kita sekarang coba tarik nafas dulu semua. Jangan kayak gini. Nah, kita mulai. Sudah bisa dimulai? Oke ya. Dengarkan video ini dengan seksama. Volumenya udah. Marilah kita pejamkan mata kita, dengarkan dan renungkan. Kita buang kesombongan yang ada pada diri kita. Kita buang segala keangkuhan pada hati kita. Mari kita renungkan. Kita ingat kembali semua jasa-jasa orang tua kita yang telah tiada. Ataupun jasa-jasa orang tua kita yang masih setia mendampingi kita sampai detik ini. Bayangkan di depan kita duduk sosok seorang ayah dan ibu kita. Lihatlah wajah ayah kita yang semakin hari semakin semakin hari meninggal lagi. Semakin hari rambutnya semakin putih. Mana nyata lagi banyaknya tak lagi kekal seperti dulu. Ayah meninggal bahkan jarang sekali berulang seperti dia dulu kalau ketika kecil. Ayah, ibu, Engkaulah wanita yang telah melahirkanku. Ibu yang telah mengandungku 9 bulan. Kemanapun engkau pergi, Ini jadi saya ambil. Ya, jangan hanya memikirkan diri sendiri, orang tua di rumah, ya, atau di kerja. Supaya kamu belajar itu apa ya? Jangan hanya melihat atau menjalankan egonya. Bahwasanya kamu di sini adalah belajar, orang tua di rumah menginginkan kamu menjadi orang benar? Ada nggak orang tua yang nggak menginginkan anaknya sukses? Nggak ada. Jadi artinya ini adalah motivasi supaya kamu setiap kamu di sekolah ini ingat orang tuamu yang bekerja. Banding pulang di rumah, maka dari situ kamu harus rajinlah belajar, berbuat baik, ya, tetap mempunyai karakter yang bagus. Ya, karena ilmu itu bisa didapat dari mana-mana. Yang perlu adalah karakter yang ada pada dirimu. Karakter tentu rasa simpati yang tinggi, empati yang tinggi. Kok sekarang rasa empati manusia itu udah hampir punah. Lihat aja orang yang kecelakaan, udah lewat aja dia, nggak punya empati lagi, ya kan? Lihat kawannya berkekurangan, nggak mau tahu, bodo amat gitu. Jadi jangan seperti itu. Lihat kawannya misalnya seperti apa, ya dikasihlah simpatinya, empatinya gitu. Simpati itu hanya merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati itu adalah lanjutan dari simpati. Berarti berbuat. Misalnya si A itu kekurangan, kita kasih. Si B ini butuh ini, kita kasih gitu. Jadi itu di anak muda zaman sekarang itu udah mulai memudah di zaman kalian ini, sehingga perlu juga penerapan karakter supaya bagus. Oke ya, tarik nafas lagi, tarik nafas. Bagaimana perasaannya setelah mendengarkan video tadi?
Bagaimana? Oke, coba diisi linknya. Ini ya, link yang akan saya kasih. Ya. Bagaimana suasana hatimu? Oke, untuk itu coba dibentuk kelompoknya 3 kelompok. Coba 3 kelompok. Kelompoknya ini tadi kan ada kelompok auditori, visual, kinestetik. Ada 3 kelompok. Jadi langsung aja. Jadi ini ada yang ini didiskusikan adalah yang ini, coba dilihat ke depan. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Oke ya. Jadi nampak? Bisa lihat ya. Berarti kan tadi lapisan-lapisan atmosfer ada beberapa? Benar? Mesosfer, stratosfer, eksosfer, termosfer. Jadi di semua lapisan itu ada fenomena alam. Kemudian manfaatnya bagi kehidupan apa? Tadi sangat banyak manfaatnya. Pesawat itu di lapisan mana? Nanti kamu cari ya. Pesawat terbang itu berada di lapisan keberapa? Artinya setiap lapisan itu cari apa saja fenomena alam yang ada di dalamnya dan manfaatnya. Nah tadi misalnya untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, jatuh dari luar angkasa sebelum jatuh ke bumi dia hancur dulu. Itu di lapisan keberapa? Jadi untuk itu sekarang coba didiskusikan sekarang. Baru nanti setiap kelompok itu mempresentasikan ke depan apa dari hasil diskusi dari pertanyaan yang ada di depan. Silakan, sumber bisa dari mana-mana saja. Nah ini adalah kelompok audiovisual, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Auditori, kinestetik, dan kelompok visual ya. Jadi sumber belajarnya bisa dari mana saja, terserah. Video, YouTube, linknya saya kasih pun boleh, tapi di apa pun banyak itu di internet. Artikel dari juga buku, silakan dikerjakan sekarang.
makanannya aja apa yang mudah karena kita waktunya udah ini. Coba perwakilan dari kelas kelompok auditori. Ini dia buku buku HP-nya nanti biar nampak dari video. Yang kelompok visual sudah siap. Coba saya tanya dulu. Yang bersedia duluan maju. Kinestetik. Ini tadi? Kinestetik kan? Ya, maju lagi. Kalau misalnya di handphone nggak apa-apa, buku handphone di sini nggak nampak dari video. Kan gini ada kalian 5 orang. Lapisan itu udah berapa? 5 apa 6? Nah, udah di sini satu-satu ini megang. Kelima, ini kan ada 5 orang, bisa tidak nanti kalau misalnya oke, silakan opening. Buat orangnya udah kayak gitu. Pagi teman-teman. Pagi teman-teman. Semangat nih. Pagi teman-teman. Itu dong semangat. Nah, kenalkan kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Yang kami kerjakan adalah apa fungsi dan fenomena yang terjadi pada lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama, maksudnya lapisan atmosfer pertama adalah troposfer. Lapisan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lapisan pertama atmosfer adalah troposfer. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya cuaca seperti hujan, badai, petir, dan halilintar. Manfaat-manfaat yang terjadi di sini adalah tempat terjadinya iklim dan cuaca yang dapat membantu manusia. Contohnya dengan turunnya hujan, tanah menjadi basah dan dapat menyuburkan tumbuhan-tumbuhan. Fenomena alam yang terjadi di lapisan stratosfer adalah pembentukan awan sirus. Suhu lingkungan yang sangat dingin menyebabkan awan sirus berbentuk direct kristal es. Keberadaan lapisan stratosfer sangat penting karena perannya sebagai tempat pembentukan lapisan ozon. Manfaat dari lapisan stratosfer adalah yaitu melindungi permukaan bumi dari gelombang sinar ultraviolet yang membahayakan makhluk hidup. Lapisan mesosfer, yaitu jatuhnya meteor ke permukaan bumi. Manfaat lapisan mesosfer adalah lapisan ini penghalau benda luar angkasa. Di dalam mesosfer terdapat tekanan tinggi, ia melindungi bumi dari benda luar angkasa, debu angkasa, dan meteor dan komet. Lapisan yang keempat yaitu termosfer, sebagai tempat terjadinya proses
Klonisasi terjadi ketika oksigen dan gas menghalangi radiasi sinar matahari. Pada lapisan termosfer terdapat fenomena pemantulan gelombang radio dan terdapat proses tonisasi yang disebabkan oleh radiasi sinar matahari. Lapisan terakhir yaitu lapisan eksosfer. Pada lapisan eksosfer terjadi proses pemantulan cahaya matahari oleh partikel debu meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan itu disebut sebagai cahaya zodiakal. Manfaat lapisan eksosfer adalah lapisan perlindung pertama planet bumi terhadap meteor, asteroid maupun sinar kosmik, bertindak sebagai zona transisi antara atmosfer bumi dengan ruang hampa udara di luar angkasa. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, dipersilahkan. Ya. Kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kinestetik, silahkan bertanya. Demikianlah presentasi kami. Jika tidak ada yang ingin bertanya, demikianlah presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa saja fenomena alam yang terjadi di lapisan-lapisan atmosfer dan juga apa manfaat fenomena alam tersebut bagi kehidupan manusia. Tema begitu akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, saya akan menjelaskan fenomena alam apa saja yang terjadi di lapisan atmosfer. Di lapisan yang pertama yaitu lapisan troposfer. Fenomena alam yang terjadi di lapisan ini adalah pembentukan hujan, angin darat, angin laut, awan, petir, kabut, serta pelangi. Di lapisan yang kedua yaitu stratosfer. Fenomena alam yang terjadi di lapisan ini adalah pembentukan awan sirus. Awan sirus ini terbentuk dari kristal es. Ciri-ciri dari awan sirus ini ialah awannya sangat tinggi, berwarna putih, dan sangat tipis. Lapisan yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Fenomena alam yang terjadi di lapisan ini adalah pembentukan awan noctilucent. Awan ini terbuat dari kristal es yang bercampur dengan partikel debu dari meteor. Dan awan ini terbentuk pada saat musim panas. Lapisan yang keempat adalah lapisan termosfer. Fenomena alam yang terjadi di lapisan ini adalah fenomena aurora. Aurora ini berupa cahaya yang menari-nari di langit. Dan lapisan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Fenomena alam yang terjadi di lapisan eksosfer ini adalah refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteorit. Selanjutnya ada manfaat dari tiap lapisan atmosfer, yaitu satu, manfaat lapisan troposfer sebagai sumber udara untuk makhluk hidup, karena lapisan troposfer mengandung karbon dioksida, oksigen, dan gas lain yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di dunia. Dua ada lapisan stratosfer. Lapisan ini memiliki fungsi sebagai pelindung permukaan bumi dan gelombang sinar ultraviolet untuk membahayakan makhluk hidup. Selanjutnya ada lapisan mesosfer untuk melindungi bumi dari meteor sehingga meteor hancur sebelum mencapai ke permukaan bumi. Keempat ada termosfer. Termosfer bermanfaat sebagai tempat terjadinya ionisasi sebagai pembentuk oksigen atomik, memantul gelombang elektromagnetik untuk gelombang radio yang sangat bermanfaat bagi perkembangan komunikasi manusia. Terakhir ada eksosfer yang memiliki manfaat sebagai lapisan perlindungan pertama planet bumi terhadap sinar matahari. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Adakah pertanyaan yang timbul dari presentasi ini? Pas? Paham semua berarti. Jika tidak ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami berterima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
Kelompok terakhir, silahkan maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah, kami dari kelompok auditorium, kami akan membacakan auditori mengenai tentang fenomena alam dan manfaat dari lapisan atmosfer tersebut. Kepada teman saya, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lapisan atmosfer yang pertama, yaitu troposfer. Fenomena alam yang terjadi pada lapisan ini seperti perubahan cuaca dan iklim terjadi pada lapisan ini. Lapisan troposfer mengandung dua senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. Dua senyawa ini yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan lapisan lain. Kemudian beberapa kegunaan dari lapisan ini. Yang pertama adalah munculnya berbagai fenomena alam, yang kedua sebagai lapisan terbatas, dan yang terakhir adalah suhu pada lapisan yang berbeda-beda. Selanjutnya stratosfer, lapisan yang bersuhu dingin dan hanya ditempai oleh ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia. Lapisan ozon akan menipis jika aktivitas di dunia banyak melakukan pengerusakan seperti pembuangan pohon secara masif. Baiklah, kemudian saya akan membacakan mengenai lapisan mesosfer. Pada lapisan mesosfer terjadi fenomena seperti pembentukan awan noctilucent. Kemudian pada lapisan mesosfer adanya suatu gejala pelindungan bumi dari benda luar angkasa. Kemudian, adapun manfaat dari lapisan mesosfer adalah dengan lapisan mesosfer maka bumi akan terlindungi dari benda-benda di luar angkasa. Kemudian lapisan ini juga sebagai pembatas mesonaut sama seperti dua lapisan sebelumnya. Lapisan mesosfer berbatasan langsung dengan termosfer. Artinya pada lapisan ini sama sekali tidak ada udara. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Termosfer adalah lapisan di mana terjadinya ionisasi partikel-partikel sehingga akan memberikan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi rendah maupun tinggi. Lapisan termosfer terletak pada ketinggian 80 km sampai 100 km. Setelah adanya lapisan mesosfer, terdapat lapisan yang lebih jauh dari mesosfer. Tahukah kalian tentang aurora? Nah, pada lapisan termosfer, aurora dapat terbentuk. Berikut penjelasannya. Perubahan suhu pada lapisan termosfer adalah berkisar antara 40 derajat Celcius sampai dengan 1230 derajat Celcius. Selanjutnya adalah lapisan exosfer, adalah lapisan pelindung pertama planet bumi terhadap sinar matahari. Lapisan pertama yang bersentuhan dengan melindungi bumi dari meteor, asteroid maupun sinar kosmik. Bertindak sebagai zona transisi antara atmosfer bumi dengan ruang hampa udara di luar angkasa. Baiklah, kami membuka sesi tanya jawab dan juga bagi teman-teman yang memberikan pendapat, kami silakan. Pas. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok auditor ya. Ini udah disut semua, Bu. Nah, inilah hasil dari diskusi kalian semua. Jadi dari pembelajaran kita hari ini sudah bisa kalian ketahui yang pertama, berapa lapisan udara. Yang kedua, apa manfaat dari lapisan tersebut. Kemudian fenomena alam apa saja yang ada di lapisan udara atau lapisan atmosfer. Oke ya, jadi saya simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, kalian semua hebat bisa mendapatkan apa dari hasil pertanyaan tadi, ya, dengan mempresentasikan sangat bagus. Ya, kemudian kesimpulannya bahwa lapisan udara, ya, lapisan atmosfer ini terdiri dari 5 yang merupakan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Bayangkan saja tadi saya bilang 5 menit aja tidak ada udara, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Ya, kemudian lapisan yang pertama tadi terdapat disinilah ditemukannya gejala-gejala cuaca dan iklim. Berarti di lapisan selanjutnya udah nggak ada lagi. Lapisan pertama dari apa? Di lapisan troposfer, cuaca dan iklim ada di situ. Dari 0 sampai 12 meter di atas
km di atas permukaan bumi, bukan di atas permukaan laut ya. 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Disinilah terdapat gejala-gejala cuaca dan iklim. Apa saja tadi? Ada hujan, gelombang udara, tekanan udara, awan. Nah, berarti di lapisan yang kedua di stratosfer itu udah nggak ada lagi. Tadi fungsi yang kedua di lapisan yang kedua itu apa? Melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Ultraviolet itu kalau nggak ada yang menyaring udara ini, sinar ultraviolet itu tuh langsung bayangkan air panas aja itu hanya 100 derajat Celcius udah nggak bisa kita pegang. Matahari itu 900 juta derajat Celcius. Ya, bayangkan panasnya itu seperti apa. Jadi kalau nggak disaring oleh lapisan yang kedua ini tadi, tempat perlindungan bumi dari sinar ultraviolet, ya gosong semua kita, udah nggak ada kehidupan. Benar nggak? Sangat banyak manfaatnya kan setiap lapisan-lapisannya, benar? Kemudian tadi untuk melewatkan dan memantulkan gelombang elektromagnetik itu di lapisan apa? Lapisan mesosfer ke arah termosfer. Nah, misalnya ini, saya nelpon dari sini ke Jakarta langsung nyambung. Itu nggak bisa kalau nggak ada udara. Jadi ada gelombang elektromagnetik itu di lapisan mesosfer itu bisa menghamburkan, melewatkan dan memantulkan kembali. Misalnya ada siaran langsung dari Amerika, bisa langsung kita lihat live. Itu karena udara yang dibuat oleh manusia, semacam satelit yang diletakkan di luar angkasa, lalu di lapisan keberapa dia untuk memantulkan itu. Jadi semua ada manfaatnya. Kemudian untuk melindungi bumi tadi dari benda-benda luar angkasa, berarti di lapisan yang selanjutnya itu termos itu panas, termosfer, lapisan terpanas. Jadi lapisan termosfer ini ya sebelum benda-benda luar angkasa sampai ke bumi ini udah gosong duluan di sana. Tapi pernah nggak fenomena alam yang pernah kalian ketahui dibuka dan di Google pasti pernah terjadi? Benda luar angkasa seperti meteor itu jatuh ke bumi, akhirnya satu rumah itu rusak. Bayangkan batu yang sangat besar dari luar angkasa itu yang jatuh. Nah kemudian ada juga tanah ya kena sehingga dia jadi berbentuk cekungan. Jadi sangat berbahaya benda di luar angkasa itu. Bisa sebesar sekolah kita ini jatuh di luar angkasa. Tapi ini tadi berkat dari lapisan termosfer sebelum sampai sini nggak harus dia. Akhirnya kita terlindungi. Gitu. Ya. Nah kemudian ingat di lapisan yang pertama 0 meter ini sampai 12 ini adalah dispersi suhu. Semakin tinggi suatu wilayah, semakin dingin atau panas? Semakin dingin atau panas? Tegas dulu, Jose, nanti kawin game. Semakin tinggi suatu wilayah itu semakin dingin atau panas? Nah, semakin tinggi. Setiap naik 100 meter di atas permukaan laut, suhu berkurang 0,6 derajat Celcius. Makanya kenapa beras daging itu lebih dingin? Karena permukaannya lebih tinggi. Tapi ingat, itu hanya pada lapisan yang pertama. Kenapa kan lapisan termosfer di atas itu makin panas? Nah, jadi pengurangan suhu ini hanya berlaku di lapisan pertama. Lapisan apa tadi? Banyak di troposfer. Semakin tinggi suatu wilayah semakin dingin. Makanya di lapisan itu ada setelah jenuh di sana uap air yang menguap dari makhluk hidup dari tanah jenuh di sana sehingga terjadi kondensasi. Kondensasi itu adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air setelah jenuh turunlah hujan. Hanya pada lapisan pertama. Jadi di lapisan yang selanjutnya termosfer ya sampai selanjutnya pada lapisan kedua sampai termosfer dan eksosfer itu udah panas, udah sangat panas. Jadi berlakunya suhu semakin tinggi suatu wilayah itu semakin dingin itu hanya di lapisan atau lapisan troposfer. Paham sampai di sini? Jadi sudah tahu apa manfaat dari lapisan-lapisan udara ini atau lapisan atmosfer ini terhadap kehidupan? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya, ini ibaratnya kalian ini satu kelas. Jadi saya akan masuk di depan ini bisa dibilang seperti itu. Tugasnya adalah untuk
dipahami lagi ke depannya mengenai materi yang selanjutnya. Apa itu materi kita setelah atmosfer? Ada submaterinya itu, yaitu adalah unsur-unsur cuaca dan iklim. Itu kita kaji lagi lebih lanjut, nanti dipelajari di rumah, kemudian saya kasih link nanti untuk menjawab pertanyaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham coba saya lihat dulu sampai di mana pahammu untuk mengisi link yang saya kasih ini. Ini saya kirim ke link grup. Coba nak buka. Bisa dibuka semua. Sebelum mempelajari atmosfer, saya berpikir sebelum mempelajarinya apa pikiranmu tentang udara ini, atmosfer ini? Setelah saya mempelajari materi ini atau materi saya berpikir apa yang kau pikirkan setelah kita mempelajari ini dengan cara klik tanda panah ini, tanda plus, bisa? Udah bikin di sini namamu, nama di subjek, nama sudah nak? Bisa ini dirubah, bisa juga tetap putih, ini hanya warnanya aja, terserah pilih, boleh. Setelah itu ketik di sini apa dari jawaban ini. Setelah itu nanti ini adalah ada kamera, kamu selfie cekrek baru kirim. Silahkan. Apa yang sebelum kita mempelajari ini, apa yang ada di benak? Apa yang bilang aja, saya belum tidak tahu apa-apa, ya udara aja, bilangnya seperti itu. Sebelumnya saya tidak memikirkan apa tentang udara. Karena saya pelajari ini ternyata udara itu mempunyai manfaat ini. Bisa dispesifikkan, oh ternyata di lepasan ini begini. Silahkan. Ya. Error. Punya. Yang lain error. Tanggapan sebelum sama setelah kita. Iya, sebelum kita mempelajari ini, bagaimana pikiran tentang atmosfer? Setelah kita mempelajari tadi, apa yang kamu pikirkan kembali? Masih errornya, Bu? Apa yang kamu ketahui tentang atmosfer setelah kita mempelajari? Ketik, klik gambar. Sebelum mempelajari tentang atmosfer, saya mengira bahwa atmosfer hanya satu lapisan saja. Ternyata tentang saya mengetahui bahwa keren. Lagi. Jangan pula kalian contoh pernyataan dia itu namanya lagi ya. Nah ini siapa ini tadi yang nggak ada nama ini? Mana tahu siapa ini? Ini yang masa nampak badan doang. Si Levi. Mana Levi? Levi, itu apa dada boleh tunjukkan sama saya? Puji. Benar. Kirim tempat lagi. Matikan ada Pak Lana. Biar kita sudahi.
Bikin foto cantik. Biar baik. Kita selfie. Kalian bikin Joseph. Mana teman yang ikut? Siapa lagi? Dela, Indah, Yoga, Indah. Yang belum, dikirim. Adik, siapa lagi? Mariska, mana Mariska? Inilah, masa masih foto aja pelit? Orang kamu cantik, ganteng kok. Mary. Oke. Nah, ini dia hasil refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, ini ada beberapa hasil refleksi dari siswa seperti dari Valencia yang menyatakan, sebelum mempelajari atmosfer, saya tidak tahu manfaat dari setiap lapisan yang ada di atmosfer. Setelah saya mempelajari atmosfer, saya mengetahui manfaat dari masing-masing lapisan. Kemudian ada juga dari Amisha, sebelum saya mempelajari, saya hanya tahu tentang lapisan udara dan tidak tahu banyak manfaatnya. Setelah saya mempelajari, saya lebih tahu banyak tentang fungsi serta manfaat lapisan-lapisan atmosfer. Dan ini dia banyak sekali hasil refleksi dari siswa kelas 10-1. Saya tunggu nanti selanjutnya. Itu nanti kamu kirim, tetap saya bisa buka di sana. Kalian juga bisa saling melihat itu. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga karena waktunya sudah habis, semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat. Oke ya? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, dengarkanlah coba si Patra, mana Patra, bawakan doa penutup. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Bersiap. Beri salam. Siap. Beri salam. Selamat siang. Jangan lupa dikirim ya. Baiklah, demikian aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat murid belajar lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Terima kasih, salam dan bahagia.